Ya, pemirsa itu tadi baru saja kita saksikan pidato dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog. Mungkin akan meminta tanggapan dari Bang Ray Rangkuti nih ya, yang pengamat politik. Tadi kalau kita mengamati isi dari pidato Prabowo dan Gibran, memang tadi ada beberapa yang bisa di-highlight. Tadi katanya tidak boleh jumawa, tidak boleh euforia, harus tetap rendah hati. Dan tadi juga Prabowo sempat menyebut bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik. Tanggapan dari Bang Ray, pidato dari paslon nomor urut 2 ini bagaimana, Bang? Ya, pertama bagi saya ini makin panjang jalan untuk melawan dinasti politik gitu. Oke. Karena faktanya dinasti politik melalui elektoral ini kan menang kan. Mhm. Nah itu pertama. Dan kalau disebutkan demokrasi berjalan baik, ya bagi saya tentu saya tidak. Karena dengan menaiknya dinasti politik, bagi saya itu justru melukai demokrasi. Karena bagaimanapun salah satu amanah dari reformasi itu adalah menghilangkan praktek-praktek yang berhubungan dengan dinasti politik. Itu jelas termaktub dalam poin pertama dari amanah reformasi, yaitu hapuskan KKN kan, tolak KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nepotisme itu ya basisnya saya dinasti politik itu. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Oke, jadi yang dikatakan tadi demokrasi berjalan dengan baik, ini berbanding terbalik artinya realitanya begitu ya, Ya kalau Bang Ray? ada dinasti politik ya demokrasi sedang tidak bekerja pada aspek tertentu kan. Tapi kalau mau dilihat demokrasi hanya sekedar orang datang ke TPS menggunakan hak pilih, macam-macam dan seterusnya itu, lah kita ini kan sudah 7 kali pemilu sejak era reformasi dan selalu begitu. Di TPS-nya kita relatif belum punya sejarah di mana orang berantem di TPS itu nggak ada. Oke. Gitu ya. Bahkan dalam pemilu yang paling ketat sekalipun ya seperti Pilpres 2019 yang lalu itu kan lumayan ketat. Iya. Nggak ada juga kekerasan. Bahwa setelah itu ada demonstrasi di depan Bawaslu gitu ya saat itu. Ya, tapi kalau di TPS-nya macam-macam berjalan dengan lancar gitu. Artinya pada tingkat tertentu terkait dengan rutinitas 5 tahunan, sebetulnya masyarakat kita terlatih. Karena ada praktek pilkada juga yang membuat mereka terlatih dalam konteks itu gitu. Oke. Tetapi bahwa apakah demokrasi berjalan secara substantif, ya bagi saya tidak. Karena ada dinasti politik gitu. Dan saya tetap berdiri pada barisan yang menolak dinasti politik. Pada level manapun ya. Dari tingkat kabupaten, wali kota, provinsi, apalagi sampai tingkat presiden, wakil presiden gitu. Oke, baik. Dari Timnas Amin mungkin Mas Indra, tanggapannya tadi pidato dari Prabowo Gibran bagaimana? Ya kelihatannya mereka memang sudah sangat yakin menang dan memang desainnya dari awal kan seperti itu. Oke. Ya kan? Tapi kembali kalau kami pertama akan menunggu sampai hasil dari yang resmi dari KPU, sambil tadi kan kami juga menemukan banyak kecurangan-kecurangan yang memang muncul ya kan begitu. Kita akan kita kumpulkan semuanya. Mau diapain kecurangannya? Ya paling nggak Ada kecurangan punya yang bukti dirilis kan, di Bang masa. Iya, Ray. mau diapain? Ya kita kumpulkan dulu menjadi basis kita untuk langkah selanjutnya. Secara detail memang ini akan dibahas dari tim hukum kami sih. Oke, baik. Masih akan dirapatkan dari tim hukum terkait dengan akumulasi temuan-temuan indikasi kecurangan, begitu ya. Betul. Dari Timnas Amin. Oke, ke TPN terlebih dahulu mungkin Mas Rinto. Tadi sudah melihat pidato dari Prabowo Gibran, tanggapannya bagaimana nih? Ya, saya kembali dibawa kepada peristiwa Pilpres ya di 2019. Dari pidato Pak Prabowo tadi saya menyimpulkan bahwa mereka sudah merasa bahwa pertarungan ini sudah mereka menangkan. Lalu saya mau mengingatkan lagi di 2019 itu, sebelum saya bicara itu, saya mau menyampaikan bahwa ketika sudah ada pernyataan seperti yang disampaikan tadi, ya ini seolah-olah sudah mengakhiri pertarungan. Adapun kalau misalnya 01, 03 kita mengumpulkan semua data-data, informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau menurut Pak Prabowo memang pertarungan udah selesai kan, dan pidatonya udah mengatakan gitu tadi. Nah, jadi kita kumpulkan untuk pertarungan pasca Pilpres di MK, ya saya rasa itu juga hanya buat ini sajalah untuk para pendukung gitu. Karena saya melihat di 2019 itu pernah kejadian ketika tim hukumnya Pak Prabowo mengajukan sengketa Pilpres, mendaftarkan itu 27 halaman, lalu kemudian ditarik kembali menjadi 127 halaman, lalu ternyata di dalam hukum acara di MK pada 2019 itu
tidak boleh dilakukan penarikan Oke. permohonan yang sudah didaftarkan. Dan ternyata dirubah. Alasannya dirubah adalah bahwa di putusan sengketa Pilpres 2014 itu dibolehkan. Ternyata hukum acara 2014 dengan 2019 itu berbeda. Ada satu klausula yang menyatakan di hukum acara di MK Pilpres 2014 mengatakan bahwa kalau permohonan itu diajukan boleh dilakukan perubahan. Lalu kemudian hukum acara Pilpres di 2019 itu pasal itu dihapuskan. Ya. Sehingga sebenarnya dengan ditariknya, dirubahnya permohonan itu, maka itu sudah dianggap gugur dan selesai sebenarnya pertarungan apapun yang ada di MK itu. Tetapi nyatanya proses pemeriksaan perkara di MK masih tetap dilanjutkan. Kenapa masih tetap dilanjutkan? Untuk menghindari huru-hara yang terjadi, chaos yang terjadi, sehingga proses itu tetap diselesaikan walaupun sebenarnya putusan itu sudah diketahui dengan basis data itu tadi. Makanya kami melihat bahwa ketika pun kita mengumpulkan alat-alat bukti, barang-barang bukti, adanya TSM itu, pelanggaran-pelanggaran selama Pilpres, itu hanya nambah-nambah kerjaan sebenarnya. Tapi kita akan menghormati proses demokrasi ini, bahkan sampai ke MK pun ya kita akan jalankan. Karena apa? Walau bagaimanapun kita perlu membuktikan apakah benar ini terjadi TSM. Pelanggaran yang sangat masif yang terjadi di 2024 ini. Makanya ya mungkin di tim hukumnya kan masing-masing kan punya hak untuk mengajukan itu, karena memang juga jalurnya itu juga disiapkan, disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Saya Iya, Bang Rey. menangkap pernyataan Bung TPN ini seperti ogah-ogahan sebetulnya ke MK gitu loh. Oke. Benar nggak dugaan saya? Enggak juga, Gimana enggak nih, juga. Bang Rinto? Karena memang kami ini pun selama kita ini tadi saya menerima beberapa laporan juga. Oke. Dan ini akan kami jadikan untuk sebagai bahan untuk mengajukan sengketa Pilpres nanti. Oke, jadi Kayak memang gitu. sudah ada ke arah situ mengajukan. Kita juga sedang Nah, yang saya mempersiapkan tangkap ke sana. itu mereka akan ke MK, tapi mereka sendiri merasa bahwa itu lebih karena tuntutan memuaskan pemilih gitu loh. Oh, oke. Benar nggak dugaan saya? Bukan dari TPN sendiri Bukan mungkin. dalam kerangka ya ingin memang benar-benar membuktikan bahwa ada persoalan. Oke, oke. Benar nggak dugaan Gimana, saya, Bu? Mas Iya, Rinto? kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya melihat di putusan sengketa Pilpres 2019 itu pun hal itu yang terjadi dan kita tidak bisa hindarkan, gitu loh. Tetapi yang namanya upaya hukum, kita mau menunjukkan apakah benar TSM ini terjadi, kita akan tetap melakukan upaya itu. Oke, tetap akan melanjutkan ini artinya sudah ada ke arah Kembalikan akan kepada mengajukan sengketa pemilu. 9 majelis hakim yang akan memutuskan, sekalipun misalnya dapat kita buktikan itu, belum tentu juga dikabulkan, gitu loh, itu masalahnya. Oke, baik. Mungkin Bang Riko tanggapannya. Ini dari Timnas Amin, kemudian juga TPN, bahkan Bang Rey ini merasa bahwa paslon nomor urut 2 sudah sangat confident, percaya diri dengan hasil dari quick count ini. Dan dari Timnas yang lain, ini mungkin akan ke arah mengajukan gugatan sengketa pemilu, begitu. Tanggapan dari TKN. Iya, kalau tadi saya dengar lebih pada ucapan syukur ya. Oke. Tapi kalau kita mau balik ke belakang ya, kalau canda-candaannya netizen itu, sebetulnya kan tanda-tanda kemenangan Prabowo ini kan justru dari TPN Ganjar Mahfud. Betul nggak? Kan waktu siapa tuh? Ibu Anggela Tanusudibio itu kan, dia salah ngomong, mari kita dukung Prabowo katanya kan. Habis itu Pak Sekjen PDIP, siapa namanya tuh? Mas Hasto. Pak Hasto ya. Hasto bilang yang punya karakter dalam debat ini Prabowo. Nah, jadi ya canda-candaannya kira-kira seperti itu gitu loh. Oke. Tapi gini, saya mau ngomong intinya Prabowo ini pantas gitu. Karena Prabowo ini kelebihannya dibandingkan Pak Anies sama Ganjar, dia orang yang telah menggunakan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk memenangkan ribuan orang menjadi kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, DPRD, banyak orang yang sudah dia menangkan. Makanya wajarlah hari ini dia mendapatkan hal yang pantas lah gitu. Dia orang kaya, dia punya 27 perusahaan. Dengan 27 perusahaan itu dia membangun partai di 80.000 desa, kemudian di 514 kota kabupaten. Ya. Ya, dia bangun partai. Tetapi partai itu juga tidak dia gunakan untuk orang-orang Gerindra saja. Ya kan? Dengan partai itulah dia memberikan rekomendasi kepada Ahok.
yang orang Tionghoa. Ya kan? Minoritas loh. Secara matematika belum tentu menang loh Ahok itu. Dengan partai itulah dia memberikan rekomendasi kepada Pak Anies. Pak Anies ini rektor saya mahasiswa Paramadina. Oke. Pak Anies itu pernah cerita. Pak Prabowo kemudian dia dibilang, kenapa Pak Prabowo masih mau mendukung Pak Anies yang berseberangan dengan Bapak? Ini mulutnya Pak Anies loh dan cerita. Kemudian Pak Prabowo bilang, bukan salahnya Pak Anies, salahnya Prabowo. Karena Prabowo mungkin yang tidak pernah menyapa Pak Anies. Tadi tuh, kayak pidato tuh, Pak Prabowo tuh dikit-dikit minta maaf. Jadi Prabowo ini memang tipikal orang yang berani meminta maaf, meskipun usianya lebih senior, tetapi juga pemaaf. Gitu loh. Oke. Nah dari situ muncullah kesadaran dari Pak, dengan partainya itu dia mencalonkan Pak Ahok, dengan partainya itu dia mencalonkan Pak Anies. Orang akhirnya memahami bahwa Arab Tionghoa ini juga bagian dari 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Iya. Prabowo kalau ngomong tadi, saya tidak membeda-bedakan orang apapun latar belakangnya, 100% rekam jejaknya terbukti. Oke. Nggak ada itu bagi dia persoalan itu. Agamanya apa, sukunya apa. Itu udah selesai, sangat selesai di mata Prabowo. Jadi, Kalau menurut Bung Riko, peristiwa Pilpres 2014-2019, ntar dulu Bang, saya mau Itu- jelaskan dulu. mengapa suasana kita begitu bernuansa konfliktual gitu? Nah, saya mau sampai ke Bang Rai nih. Oke. Ya kan? Nah, saya di Jogja cukup lama. Termasuk di Pilkada DKI ya? Ya, saya bertemu Bang Rai ini senior saya. Pertama bertemu beliau di Metro TV 2008 memang ya. Udah lama sekali lah. Itu pertama Sudah sekali. melanglang buana ya Bang Rai ini. Intinya, aktivis senior, kemudian aktivis 98. Anda langsung masuk aja. Saya langsung masuk ke materi. Intinya begini. Apa-apa yang disuarakan oleh Prabowo hari ini, itu hal-hal yang kami diskusikan di Jogja dulu. Oke. Ya kan? Bagaimana sumber daya alam ini Bukan. benar-benar diolah. Ntar dulu Bang, kan Abang ini mau menjelaskan tentang dari aspek itunya kan? Iya. Kan Oke. itu yang Abang jarang apresiasi sebagai Abang mantan seorang aktivis. Abang tidak Bisa nggak kita Gimana? masuk? Yang saya tanyakan itu, bagaimana menjelaskan persoalan Pilpres 2014, Pilkada 2017, Pilpres 2019 yang cukup mengandung konfliktual itu. saya Apa mungkin Bang Riko? belum memahami pertanyaan beliau. Saya gimana? Banyak konflik artinya, Ya, saya- konflik-konflik di Pilpres dan Pilkada itu artinya? Enggak, Bang Ray. kan tadi kita Saya kan dulu disebut cebong. ah, Nah, ini masih yang dulu Karena terkait cebong kampret ya, dianggap Bang Ray? terlalu, komentarnya terlalu banyak memihak Pak Jokowi kan. Oke. itu perasaan Dan Abang. dulu dianggap saya begitu, bukan perasaan saya. Gitu loh kira-kira. Justru kita bersyukur loh Bang Ray ini loh. Karena kayak tadi saya lihat dia nggak beda-bedain orang. Ini dikritik, bagus lah Bang. Intinya saya mau bilang gini Bang. Saya melihat Pak Prabowo ini sudah menyuarakan apa-apa yang disampaikan oleh para aktivis. Karena salah satu yang sering kita diskusikan dulu adalah bagaimana sumber daya alam kita ini bisa kita olah, kemudian kita sampaikan keluar. Baru kita jual keluar, hilirisasi itu kan. Kan hilirisasi itu kan kayak Gibran makan pisang itu. Pisang kalau sebatang kita jual 35.000, kita olah jadi pisang goreng Iya. bisa 150.000. Nah Oke, itu itu maksudnya hilirisasi. gitu. Nah kita kembali ke acara tadi lagi. Sekali lagi saya tegaskan itu berkali-kali Pak Prabowo mengatakan kita tunggu hasil resmi. Kita tunggu hasil resmi. Iya. Mas Gibran juga bilang gitu, kita tunggu hasil resmi. Jadi itu bukan dalam rangka mengatakan bahwa kita sudah menang. Yang disebut selesai tadi yang diprotes sama Bang Ray, selesai itu kampanye sudah selesai. Bahasanya begitu tadi Pak Prabowo. Bukan dia bilang proses ini sudah selesai. Iya. Yang dia bilang selesai itu kampanye sudah selesai. Tetap kita tunggu hasil resmi. Bukan kampanyenya yang udah selesai. Baik, Bang Ray mungkin ada Gitu loh. tanggapan dulu Yang mana Bukan, yang harus bu- ditanggapi? Jadi yang dimaksud Pak Prabowo itu terkait dengan kampanye sudah selesai, tetapi proses ini belum selesai. Kita tunggu hasil Persoalan kita ini real-count-nya. kan kampanye udah selesai, tapi Bung Riko tetap kampanye gitu loh. Oke, mungkin Bang Ray tadi ini kan Bang Riko juga membahas terkait dengan ucapan permintaan maaf yang disampaikan Prabowo Subianto. Ini katanya Pak Prabowo ini gampang memaafkan begitu. Dan tanggapan dari Bang Ray mungkin terkait dengan ucapan permintaan maaf yang disampaikan Pak Prabowo ini, apakah ada maksud-maksud tertentu?
Atau seperti apa? Maksud gimana ya maksudnya ya? Mana? Bingung Permintaan kita. maaf yang tadi disampaikan di pidato ini, apakah ini permintaan Saya maaf kira secara keseluruhan? siapapun yang berada dalam posisi itu akan mengucapkan hal yang sama. Meminta maaf. Ya jelas lah, itu biasa kan. Cuma kan kita lihat nanti apakah aktivis-aktivis yang dipolisikan ini semua juga akan dimaafkan oleh Pak Prabowo atau tidak. Dimaafkan. Karena yang mempolisikannya kan adalah orang-orang 02. Relawan Bang. Tiga orang ya kan. Boleh jadi akan ke saya juga dan sebagainya. Kan gitu ya. Itu kan mana ada di Republik ini pemimpin yang nggak manis ucapannya. Pak Jokowi aja mengatakan netral, tapi apa iya beliau netral? Jadi kita melihat pemimpin itu bukan dari lisannya di Indonesia ya. Oke. Kita harus melihat dia dari tindakan apa yang mereka lakukan terhadap bangsa dan negara kan. Saya menghormati demokrasi, tapi beliau menggandeng orang dari anak seorang presiden yang masih aktif. Oke. Bagaimana beliau menghormati demokrasinya? Jadi permintaan maaf ini juga ada indikasi ke arah situ tadi, Bukan, mungkin paslon pilihannya yang atau saya mau bagaimana? katakan itu adalah kalau mau lihat politisi Indonesia itu jangan dilihat apa ucapan mereka, itu pasti manis gitu loh maksud saya. Nggak Oke. akan ada yang nggak manis itu. Pak Jokowi saja dalam beberapa hal ini manis semua ucapannya kan, tapi apa tindakan di lapangannya? Yang kita lihat justru sebaliknya kan. Nah oleh karena itu ukurlah mereka dari tindakan, bukan dari ucapan, bukan dari panggung-panggung itu, tapi dari tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu kita bersabar saja. Apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo malam ini, kita lihat nanti ke depan. Salah satu alat ukurnya saya sebutkan tadi, ini pemolisian para aktivis itu lanjut apa enggak tuh? Oke, ini yang akan dinanti. Oh, iya dong, kan kita akan lihat. Itu kan beberapa tuh. Selain Butet yang udah dicabut, ada 3 Aiman. dirti apa namanya? Ada Aiman juga. Ada Richardson. Aiman Dirti ya. Ford juga dilaporin. Dirti Ford. Ada lagi tuh yang terbaru sekali 3 ini. Ada Koni macam-macam dan seterusnya. Ya betul. Nah itu akan kita lihat sebetulnya gitu. Apakah ini diproses atau berhenti? Oh iya itu makanya kan itu yang saya sebut tadi Iya. itu. Jangan lihat pidato para politisi karena itu akan indah semuanya. Tapi lihatlah dari tindakan mereka. Nah tindakan itu akan kita uji dalam beberapa waktu ke depan. Kalau proses ini bergulir, itu menganulir pidato-pidato malam ini. Itu maksud saya gitu loh. Nah oleh karena itu tidak perlu kita berpanjang lebar untuk mengomentari ini, termasuk memuji-mujinya seperti tadi Bung Riko. Bung Riko kita tunggu saja apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Apakah tindakan Pak Prabowo semanis yang ia ucapkan malam ini? Ya kita lihat saja. Nah oleh karena itu saya panjang ya, Bang, nggak terlalu berminat mengomentari ini Oke. apa namanya pidato-pidato seperti itu. Seperti proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Oke. Baru diundang 3 paslon untuk sarapan pagi bersama. Intinya adalah beliau mengatakan ingin netral, Iya. mengayomi 3 paslon. 2 hari berikutnya beliau ketemu dengan organisasi yang mendukung paslon 02. Oke. Anda mau katakan apa dengan drama makan pagi itu gitu? Artinya ada yang tidak sinkron begitu ya antara Tapi ucapan dan saya mau perbuatan. komplain juga sedikit nih. Itu tulisannya di situ pidato Prabowo tidak seindah tindakannya. Mestinya kan pidato Prabowo belum tentu Oke. seindah tindakannya kan belum. Ya gitu ada loh. diksi yang berbeda mungkin pemahamannya nanti ya Maksudnya Bang ya. subtitlenya kok seperti langsung, tapi nggak apa-apa gitu Oke. loh. Ya nanti Nggak kita apa-apa, perbaiki Bang mantap Riko. lah. Oke, baik mungkin kita ke Timnas Amin terlebih dahulu. Ini kan dari real count KPU baru akan dimulai besok ya 15 Februari dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua KPU menurut undang-undang batasan waktunya 35 hari. Artinya ada kemungkinan real count ini baru akan diumumkan pada Maret kemungkinan. 20 Maret. Nah, selama proses ini berlangsung, mungkin dari Timnas Amin sendiri apa langkah yang akan dilakukan? Kalau tadi dari TPN, ini nampaknya sudah ada ke arah mengajukan terkait gugatan sengketa pemilu. Dari Timnas Amin sendiri gimana? Mengawal perhitungan ya. Mengawal perhitungan, suara. ya begitu. Pertama, kami harus menyampaikan kepada rakyat Indonesia kalau proses pemilu belum selesai. Oke. Jadi jangan sampai ada penggiringan opini, ada upaya-upaya kalau sudah ada paslon yang menang. Belum. Itu masih jauh dari kondisi itu. Sampai Ya kan? ketok palu begitu Sampai ya. betul-betul diumumkan oleh KPU siapa pemenang Pilpres ini. Jadi jangan sampai sudah terbawa ini opininya sudah tergiring gitu. Itu kan sepertinya memang diupayakan seperti itu, ya kan?
dari awal didorong untuk satu putaran, kemudian malam ini ada pidato yang seakan-akan menunjukkan sebuah kemenangan, itu belum. Oke. Ya kan? Apa yang kami lakukan tentunya kami mengawal tadi proses betul-betul jangan sampai suara rakyat itu tiba-tiba hilang. Ya kan? Tiba-tiba ada suara yang bukan rakyat tiba-tiba muncul kan gitu, menambah kemenangan salah satu paslon. Itu kan sangat tidak Sudah ada adil. indikasi nggak ke arah sana? Ada Suara beberapa yang tiba-tiba sudah muncul, yang bagaimana, muncul di Mas Indra, beberapa. suara yang tiba-tiba muncul ini artinya ada indikasi. Ada beberapa seperti apa? info baru aja masuk ke saya, katakanlah ada satu TPS misalnya DPT-nya ada 200 kan begitu. Tiba-tiba kok datanya ada paslon tertentu angkanya 400 sekian. Kan, Oke, yang ini tidak masuk akal begitu ya. 100 kali lipat. Ada begitu? Ada. Gitu. Iya, izin. Saya Itu ada. teruskan Itu kan sedikit. sedang dikumpulkan. Apakah itu fakta atau itu hoax, itu kan kita lagi harus cek kan verifikasi gitu. ya. Harus kita verifikasi. Tapi tujuannya adalah satu. Kita harus mengawal suara rakyat ini. Jadi jangan sampai keinginan rakyat untuk punya pemimpin yang betul-betul dari hati mereka itu tercederai kan gitu. Iya. Dan banyak hal lain. yang Saya tentunya setuju ini Bung ya, karena kita ini selalu Iya. terbawa pada persoalan selesai di quick count gitu loh. Ya. Sehingga Baik, melupakan maaf Mas Indra, Bang Ray, mungkin kita tahan dulu. Kita akan saksikan informasi berikut ini. Lama, saya bisa ke toilet nggak? Hasil quick count ini dan acara ini pun juga sudah mulai bubar dan para pendukung pun sudah mulai meninggalkan Istora ini, dan untuk paslon 02 pun Prabowo dan Gibran juga sudah meninggalkan Istora Senayan. Sementara itu Anissa. Terima kasih Anggita Maura, laporan Anda langsung Kemana? dari Istora Senayan, Tadi cuma disuruh Jakarta. potong, aku nggak tahu dilempar Ya, kemana. kita kembali berdialog ya ke Kang Ubed dan juga Bu. Ya, kita kembali melanjutkan dialog malam hari ini. Nampaknya tadi sudah mulai. Bagaimana nih tadi Bang Ray mau menanggapinya? Iya, jadi kita ini terbiasa sekarang setelah melihat hasil survei, hasil quick count, itu melupakan peristiwa-peristiwa gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi, akhirnya terjadi waktu demi waktu, kualitas penyelenggaraan pemilu kita menurut saya makin merosot. Ya. Termasuk yang hari ini kan, dirty vote itu udah menggambarkannya dengan jelas. Ada kumparan juga menjelaskannya dengan baik. Ada juga liputan Tempo menjelaskannya dengan baik. Oke. Jadi karena kita selalu, termasuk kita kan malam ini, sibuknya itu diskusiin quick count gitu loh Pak. Menurut saya sih nggak perlu lagi didiskusiin quick count tuh, ya data-datanya ada di situ, mau apa didiskusikan kan. Yang perlu dibicarakan itu menurut saya adalah apakah sampai ke arah sana itu penuh dengan drama atau tidak. Jadi makanya misalnya kalau ada TPS yang kenaikannya sampai 100% jumlah pemilihnya, jelas itu ada masalah. Oke. Kalau misalnya cuma 20, 30, mungkin DPTB kan, Ya. yaitu pemilih tambahan gitu. Tapi kalau sampai 100 kali Ini lipat, artinya 2 kali lipat tadi. Kalau 2 kali 200 lipat, ternyata macam-macam, ya temuan itu suaranya 400 jelas gitu. ada masalah kan Oke. gitu ya. Termasuk apa yang diulas oleh dirty vote selama ini. Apakah itu sampai nanti kepada proses di Bawaslu atau proses di KPU macam-macam. Tetapi ingatan dari dirty vote ini perlu untuk kita lihat dengan baik-baik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu kita di masa yang akan datang itu. Oke. Termasuk di dalamnya misalnya pengerahan aparat kepolisian. Lebih khusus kalau saya pribadi ya, memperhatikan betul ini soal isu ketidaknetralan institusi polisi di dalam pelaksanaan. Oke, ini masih menjadi masalah begitu ya Bang Ray ya? Iya, makanya ke depan itu harus mencari solusinya. Misalnya dengan menyebut apakah masih efektif, tepat misalnya polisi itu berada di bawah presiden langsung. Seperti yang sekarang ini kan terjadi gitu ya. Artinya mekanisme perundang-undangan bisa diubah begitu, melihat Saya dari kira kasus ini. untuk pemilu 2029 yang akan datang, ya mau tidak mau harus ada revisi terhadap undang-undang kita. Oke. Karena sebetulnya yang sekarang ini juga melalui putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya udah harus banyak yang direvisi kan. Iya. Nah seturut dengan itu harus kita revisi. Termasuk di dalamnya adalah soal keberadaan Bawaslu. Sekarang nggak tahu saya apa ininya Bawaslu ini bagi Apa ini yang Nggak ada taringnya ya. iya apa ini juga yang sedang heboh ini kan mungkin Yang ada kenaikan mereka- tukin yang dari ada mereka Bawaslu berbeda, begitu ya kan? Bang Ray?
Bawaslu DKI mengatakan ada pelanggaran. Bawaslu nasionalnya malah Nggak ada. memoderasi kan, dan seterusnya gitu. Nah itu kita harus evaluasi Bawaslu ini. Saya kira begini, ternyata kita cukup membutuhkan 3 orang yang nekat gitu ya, Iya. lalu membuat dirty vote, ditonton oleh lebih dari 13 juta orang sekarang. Lebih. Ya, lebih sekarang ya. Daripada Bawaslu dari tingkat nasional sampai ke tingkat TPS, kita nggak tahu outputnya seperti apa. Namun ini kan terancam dipolisikan juga, Bang Rey, Siapanya? dirty vote ini. Sudah dilaporkan. Iya, sudah dilaporkan. Bukan diancam, sudah. Iya, maksudnya ini kan nanti kita lihat berprosesnya apakah naik penyidikan ataupun tidak. Ini kan kita masih itu menunggu. kan saya udah bilang tadi, Oke. nanti kan kita uji Tinggal pidatonya uji. Pak Prabowo Oke. itu kan saya bilang. Oke, Ya, baik. sebetulnya kalau memang betul yang disampaikan Pak Prabowo dari hati, besok pagi udah bilang stop. Stop. Oke. Nah, bener nggak itu? Sudah Kita ada lihat aja langkah besok konkret pagi. ya. Ada. Nanti akan itu kan bukan saya. Ya, tapi kan sebagai pemimpin kan gitu dong, harusnya menunjukkan. Sudah ada tindakan yang nyata begitu ya, Mas. Saya mau Indra. nambah sedikit dari yang disampaikan oleh Bang Rey kan. Oke. Kita harus menyadari bahwa tokoh-tokoh yang ada di Dirty Vote itu memang tokoh-tokoh nasional yang betul-betul paham hukum tata negara ya. Mereka akademisi kan gitu, dan sebetulnya apa yang terjadi hari ini kan juga sudah dijelaskan dalam Dirty Vote kan, bagaimana didorong untuk 1 putaran, ya kan? Bagaimana proses PJ gubernur, PJ ini yang membuat lebih dari setengah DPT itu dikuasai oleh mereka. Oke. Ini bukan menuduh, tapi kan itu menjadi dasar pemikiran. Oh, mungkin, ya kan? Kok bisa tadi seperti DPT-nya cuma 200, tapi kok ada paslon yang 400 sekian misalnya. Iya, Itu tidak masuk kenapa akal bisa ya. seperti itu, ya kan? Ini menjadi dasar pemikiran kita untuk kembali tadi. Kita ingin kualitas pemilu yang betul-betul baik. Kita ingin punya pemimpin yang punya legitimasi, betul-betul yang dipilih oleh rakyat, bukan karena kecurangan-kecurangan. Poinnya cuma itu kok. Oke. Kalau ada ketua KPU 3 kali udah disanksi berat karena melakukan tindakan berat etik, Pelanggaran etik berat ya. ya masih kak layak beliau jadi ketua KPU. Oke. Iya. Nah, kan dari di data juga sudah terakhir, tapi mulai dari nol lagi tuh Bang. Iya, nanti akan ada lagi terakhir. Ini peringatan terakhir pertama, peringatan terakhir kedua. Oke, seharusnya Bang Rey menilai tidak boleh ini ya. Pelanggaran etik berat berkali-kali tapi tidak ada sanksi konkretnya, misalkan Itu jabatan dua. dicopot Satu atau apa. saya kok nggak naik-naik ini, Oke. gitu kan. Yang kedua, kok Izin, Mbak. orangnya juga nggak mau mengatakan sudah 3 kali loh ya, saya mundur aja pilih yang lain. Oke, artinya masih tetap merasa berkompeten untuk melakukan I don't tugasnya ya, know. begitu Bang. Tapi kenyataannya ya tetap Iya. di situ kan sampai sekarang. Ya. Oke, Bang Riko, Ya, tanggapannya. makasih ya. Keinginan untuk 1 putaran itu adalah keinginan setiap paslon, bukan keinginan semata-mata Prabowo Gibran. Oke. Jadi kalau ada yang tidak menginginkan 1 putaran, berarti dia berbohong. Kalau bahasa agamanya munafik lah. Semua paslon ingin menang 1 putaran, ya kan? Iya. Anies Muhaimin ingin 1 putaran, tapi yang menang Anies Muhaimin. Iya. Ganjar Mahfud pengen juga 1 putaran, dan yang menang Pak Ganjar Mahfud. Kenapa saya bilang tadi bohong kalau dia bilang pengen nggak 1 putaran? Karena berkali-kali saya lihat kampanyenya begitu, Oke. ya kan? Anies Muhaimin menang 1 putaran, Anies Muhaimin menang 1 putaran. Bahkan paslonnya sendiri bikin tagar begitu. Anies Imin 1 putaran. Ya tentu nggak ada yang mau 2 putaran ya Bang. Nanti Semuanya kampanye pengen 1 lagi, putaran. nanti ada debat Yang lagi beda- sekali lagi. Yang beda Dengar cara dulu. mencapai Bukan, 1 dengar putarannya. dulu. Nah, Riko mau kemana? Anda Gitu loh. bicara saya nggak Oke, oke. potong, Pak Indra. Oke, Ya, makanya, dengarkan ya. Riko mau kemana? Nah, dengar dulu, Ini. ya kan? Panjang sekali Oke. penjelasan ininya. Gak apa-apa, Bang. Maksudnya. Ya, itulah kekurangan saya, Bang. Saya nggak Ya, bisa oke. sebagus Abang berbicara, kan? Iya. Nah, jadi semuanya pengen 1 putaran. Iya, tadi udah kita Oke. paham tuh. Nah, sekarang kalau berdasarkan hasil survei, 60% sampai 70%, bahkan ada yang 84%. Oke. Kalau versi LSI, masyarakat juga menginginkan 1 putaran. Iya. Nah, alasannya macam-macam. Salah satunya pengen efisiensi, bahkan ada juga yang bilang ada konflik di keluarga. Kenapa ada konflik di keluarga? Katanya nih, diwajibkan nih pilih paslon ini. Kalau nggak pilih paslon ini berdosa. Kalau nggak menang berdosa. Oh, ternyata ada konflik-konflik kecil seperti itu. Oke. Macam-macam lah alasannya gitu loh. Nah, akhirnya kan orang melihat siapa yang paling potensial untuk 1 putaran. Nah, karena orang melihat dari angka-angka itu, kan berjalan terus. Saya mengikuti hasil survei-survei begini kan
mulai Agustus 2022, ya Januari 2022. Jadi Prabowo itu nggak langsung di angka 50 seperti sekarang, pelan-pelan Oke, naiknya. artinya masih ada swing voters Iya, dan masih ada undecided voters yang mengubah pelan-pelan naik. pilihan di Iya. last minute gitu Iya. ya Bang Riko? Di awal itu semuanya itu berpikir ini nggak ada yang mungkin satu putaran, Oke. ya kan? Semuanya itu bilang ini nggak mungkin satu putaran. Ya. Pengamat-pengamat yang canggih-canggih itu semuanya bilang nggak mungkin satu putaran. Tapi karena ada beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa, ada blunder dari pihak sini, ada inkonsistensi, masalah ini, ada hoax yang disebarkan, kemudian ada fitnah kepada macam-macam lah faktor di balik semua itu, ya akhirnya memungkinkan untuk satu putaran. Muncul tokoh baru yang bergabung, ya kan? Misalnya ada, ya macam-macam lah gitu loh. Jadi ini sebetulnya keinginan publik, tidak ada. Jadi sekali lagi saya ralat, kalau ada tudingan bahwa didesain untuk satu putaran, ini bohong. Ini tidak, ini fitnah. Tidak ada desain sama sekali untuk itu. Ini emang Struktur dan masif nggak itu tidak ada seperti TSM. itu. Iya, bahaya sekali itu tuduhan seperti itu. Artinya ini, Pertanyaan saya ya. ke Bung Riko, Siap. Anda menemukan berbagai pelanggaran nggak yang dilakukan oleh 01 dan 03? Gimana Bang? Anda menemukan pelanggaran nggak yang dilakukan 01? Ada di Sumatera dari Utara, tim lain. ada yang 400 juta. Oke, artinya tiga paslon ini memungkinkan untuk melakukan pelanggaran kan? Sangat memungkinkan Oke, Bang. oleh karena itu yang kita diskusikan. Itu menurut saya. Iya betul Bang. Ya, itu yang kita diskusikan. Jangan kita melompat ke soal kesimpulan bahwa semua orang ingin, oh iya, tapi bagaimana orang mencapai ke sana? Saya tidak meloncat ke Makanya, kesimpulan. oleh karena Ya. itulah menurut saya, apa yang dilakukan oleh tim Amin untuk merapikan semua persoalan-persoalan yang mereka temukan di lapangan is good. Ya. 03 juga begitu. Yang saya tanya kawan 03 itu kan begitu. Kok Anda seperti ragu-ragu untuk Saya nggak itu? ragu-ragu. Bukan 03. Oh 03. Ya, siap, Anda siap. kok seperti ragu-ragu padahal itu penting menurut saya. Soal hasil urusan lain. Tapi setidaknya kita merapikan semua apa yang kita sebut dengan pelanggaran-pelanggaran Ya. itu, kita dokumentasikan untuk penting bagi konteksnya adalah merapikan pelaksanaan pilpres kita. Di sini ada lubangnya, di sini ada lubangnya, di sini ada lubangnya. Dan seterusnya. Tapi apakah lubang-lubang ini menuju ke arah keinginan satu putaran? Makanya kita uji. Gitu loh kira-kira tuh. Kita uji ke arah sana. Dirty vote setidaknya melakukan itu. Bahwa dibantah oleh 02 is okay, itu biasa saja. Kan kira-kira gitu. Saling bantah itu biasa saja. Tinggal pada kenyataannya 13 juta orang yang menonton itu dan mengatakan memberi apresiasi terhadap tindakan itu gitu. Itu yang kalau posisi saya di situ. Jadi jangan kita karena menganggap misalnya menang lalu melupakan berbagai peristiwa-peristiwa ini, itu yang tidak membantu kita untuk membuat satu sistem pemilu yang jauh lebih partisipatif, transparan dan jauh dari kemungkinan penggunaan ya kan atau keinginan untuk melakukan kecurangan demi kemenangan. Kalau saya concern saya di situ. Oke, dari angka-angka quick count yang sudah kita sama-sama saksikan, mungkin ini kan juga menarik karena mungkin akan ada pergerakan peta koalisi begitu. Bicara peta koalisi ini dari Timnas Amin dulu mungkin apakah sudah ada ke arah sana sambil menunggu real count nantinya? Belum ada sama sekali, kita Belum ada masih sama fokus sekali ya, Mas kan. Indra. Ini aja tadi kan kita harus mengawal tadi suara rakyat. ya kan. Oke. Kita harus mengumpulkan data-data dari ujung barat sampai ujung timur itu nggak mudah. Oke. Belum lagi yang di luar negeri itu betul-betul harus kita rapikan karena kita memang harus punya data-data yang kuat kan, nggak bisa cuman asal ngomong, nggak bisa berdasarkan katanya, tapi kita harus punya bukti yang otentik. Itu yang nggak mudah dan itu fokus kami sekarang. Fokus masih akan tetap mengawal Ya, untuk suara-suara harus. ini. Harus. Ya Mas Indra. Oke, mungkin dari TPN Ganjar Mahfud sendiri, Mas Rinto, peta koalisi apakah ada mungkin perbincangan-perbincangan ke arah? Ya, sebelum saya masuk ke sana, saya sedikit menyampaikan ya. Saya mau menyampaikan kegelisahan saya terkait dengan lembaga survei ya. Oke. Ini kan infrastruktur pilpres yang di luar resmi ya. Jadi maksudnya begini, kan kita melihat pra pilpres itu bagaimana pemeringkatan itu terjadi ya, elektabilitas daripada calon ini. Dan kita melihat bahwa 02 ini sangat mendominasi ya sebelum pilpres ya, pra pilpres. Yang saya khawatirkan menjadi kegelisahan saya adalah begini. Ini kan sudah ada perhitungan daripada quick count ini dan menetapkan dan kita bisa melihat hasilnya itu didominasi oleh
Pak Prabowo gitu ya. Oke. 02. Nah, yang saya khawatirkan ini adalah proses setelah pemilihan hari ini dan sampai ke 30 hari ke depannya, ke belakang, ke depannya. Di mana hasil quick count ini ditetapkan lebih tinggi, lebih dahulu oleh lembaga survei, sementara isinya itu belum ada. Oke, ya. Sehingga karena sudah ditetapkan tinggi, loh ini pemenangnya kok, baru nanti proses ini untuk menjaga posisi ini dikondisikanlah ini di lapangan. Makanya kenapa kami sangat concern sekali untuk menjaga selama 30 hari ke depan ini, supaya hal ini tidak terjadi. Maksud saya adalah hasilnya ini sudah berdasarkan quick count, sudah pemenangnya ini gitu loh. Iya. Jadi kalaupun misalnya ternyata tidak, bukan dia pemenangnya, ini bisa tinggal dikondisikan gitu loh. Ini yang menjadi kegelisahan dan ketakutan kami ya, kekhawatiran kami. Karena apa? Ini bisa saja terjadi. Apalagi struktur untuk sampai ke bawah ini kan tidak bisa kita awasi 24 jam apa yang akan terjadi dari Sabang sampai Merauke ya kan. Nah, tentunya masih ada potensi celah-celah begitu ya. Itu makanya kan menjaga proses ini sampai hasil final itu sangat penting bagi kami sehingga hasilnya itu memang benar-benar bisa tidak berasal dari TSM itu tadi. Oke, gitu. kecurangan yang terstruktur Jadi, dan masif ini ya. kembali kepada soal koalisi, ini masih sangat jauh untuk kita bicarakan, kecuali misalnya dalam pergerakan-pergerakan ke depannya seperti apa, kita akan lihatlah. Ini kan masih sangat dinamis gitu ya, seperti apa ke depannya. Tentunya pengambil keputusan terkait hal ini adalah pimpinan di TPN tentunya, dan partai politik pengusung tentunya. Bagi kami, yang perlu kami jaga sekarang ini adalah jangan sampai hal yang sudah ditetapkan tinggi ini sebenarnya masih keropos. Tetapi karena sudah ditetapkan dan orang membrainstorming masyarakat, oh ini sudah menang kok. Padahal sebenarnya prosesnya masih terus berjalan. Nah, untuk mengantisipasi ini roboh, hancur atau runtuh, maka dikondisikanlah hal ini di lapangan untuk mempertahankan hasil yang ditetapkan hari ini gitu. Oke, baik, masih akan tetap mengawal ya dari Timnas Amin, kemudian juga dari TPN Ganjar Mahfud. Masih akan tetap mengawal karena sekali lagi quick count bukan hasil real count KPU dan nantinya real count ini masih akan berproses kurang lebih 35 hari, artinya kita masih sama-sama menantikan. Ya pemirsa, Rakyat Memilih masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.